Benar saja. Ketika Ani sedang takut itu, dia seperti melihat sekelebatan hitam terus mengawasi dia di sela-sela pepohonan. Sebenarnya Dewi itu sudah meninggal 7 hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ketemu lagi bersama saya, cerita Mbah Jono. Cerita Mbah Jono. Aduh, saya jadi geli sendiri nyebut cerita Mbah Jono. Tapi ya mudah-mudahan ya umurnya dikasih panjang biar jadi mbah-mbah. Amin Allahumma amin. Ini. Jadi pencetusnya ini, kameramennya kenapa memakai nama channel Mbah Jono, karena ini cerita horor. Apapun namanya, apapun channelnya, siapapun yang cerita, yang jelas di channel ini saya akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis. Seperti pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Ani nama samaran, yang menceritakan kisahnya ketika mendaki di Gunung Arjuno. Cerita ini dikasih judul Arwah Pendaki Gunung Arjuno. Deng deng, deng deng. Jadi awalnya ini Ani lagi libur semester. Dia berencana pengen ngajak teman-temannya untuk mendaki gunung. Karena Ani memang sebelumnya pernah mendaki gunung. Jadi ini pendakian dia yang kedua. Sekolahnya atau kampusnya itu lagi libur semester. Dia ngajak ke teman-temannya nih, mengusulkan kepada Dian, Ipan, dan Jerry. Mereka itu satu geng berempat. Hai kawan-kawan, friend-friend bahasa Inggrisnya. Bestie zaman sekarang, oh ya kan. Yeah. Hai bestie, yes. Bestie. Bagaimana kalau kita libur semester ini mendaki saja? Kata Ani dengan gaya gaulnya. Akhirnya mendaki. Dian dan Ipan Jerry ternyata tertarik untuk mendaki karena mereka juga tergabung dalam komunitas mapala di kampus mereka, seneng dengan dunia alam. Sepakatlah mereka, ya udah besok kita Jumat ngumpul di kosannya Jerry untuk membahas kemana kita akan mendaki gunung. Sepakatlah mereka. Dengan hari yang sudah ditentukan, yaitu Jumat malam, berkumpullah mereka di kos-kosannya Jerry. Mereka saling memberikan ide untuk tujuan mereka mendaki. Setelah berunding panjang, disepakatilah mereka berempat itu mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari. Karena kata Jerry yang sudah pernah ke sana, kalau mendaki ke Gunung Arjuno lewat Purwosari bakalan melalui peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, karena alasan itu, Ani, Dian, dan Ipan akhirnya setuju. Sepakatlah mereka mendaki di Sabtu pagi ceritanya. Pulang dari situ Jumat malam pulang dari situ, si Ani nyampe rumah itu langsung browsing-browsing mencari tahu tentang Gunung Arjuno. Dan dia kaget ketika melihat pantangan mendaki gunung di Gunung Arjuno, yaitu nggak boleh naik dengan jumlah ganjil. Untungnya rombongan mereka berempat. Ani, Ipan, Dian, dan Jerry. Jumlahnya ada Empat. Betul sekali, kamu pintar. Nah, tapi Ani tenanglah karena mereka jumlahnya berempat. Kumpullah mereka pagi-pagi ceritanya di kosannya Jerry seperti yang sudah disepakati bersama. Sudah memakai carrier dan lain-lain, ada membawa tenda, logistik dan lain-lain, sudah membagi tugas. Nah, Jerry memang yang punya kosan udah stay di situ dari pagi. Ipan menyusul, kemudian Ani. 30 menit menunggu Dian belum sampai-sampai mereka mulai gusar. Hingga akhirnya Ani handphonenya berbunyi. Bunyi handphone gimana? Karena handphone lama. Diangkatlah handphonenya sama si Ani. Ternyata Dian yang nelpon. Dian bilang kalau ke Ani, Ani maaf banget nih, aku dadakan banget ini. Ternyata aku ada acara keluarga dan mamaku nyuruh banget aku ikut. Aku nggak diizinin naik gunung.
Kagetlah Ani karena sudah sepakat dari kemarin mereka mau naik berempat. Akhirnya ketika sudah menutup telepon, Ani bingung. Karena sebelumnya pas malamnya Ani itu membaca artikel tentang larangan atau kalau bisa mendaki Gunung Arjuna itu jangan jumlah ganjil. Bilanglah Ani ke Jerry, Jer, magic chair. Jerry, tapi teman-temannya ngeledeknya magic chair karena panggilannya Jer, magic chair. Nama julukannya magic chair. Jadi Ani bilang, Jer, si Dian barusan telepon, dia batalin ikut, katanya ada acara keluarganya yang nggak bisa ditinggalin dan dia nggak dapat izin dari mamanya untuk mendaki kali ini. Jerry yang sudah siap-siap karena pede mereka naik berempat dan udah sepakat, sedikit gondok. Ya udah, kalau nggak mau ikut kita jalan bertiga. Dung. Ani kaget inget tentang Gunung Arjuna yang ia baca pas waktu malam itu ketika browsing-browsing. Jer, kita kan ganjil. Kalau nggak kita undur aja Jer naik gunungnya, kata si Ani. Jerry makin kesel, ngapain sih? Pakai dundur kita udah siap loh. Kita udah ada yang sewa carrier, kamu nggak kasihan sama si Ipan, dia sewa carrier loh. Bukan carrier sendiri. Masa harus dibatalin? Udah bertiga nggak ada apa-apa, kamu jangan percaya yang gitu-gituan. Jerry ngotot seperti itu. Karena Ani juga gengsi takut dibilang penakut, akhirnya yaudah gas. Gasnya di mana? Di kompor. Di kaki, karena mereka naik angkutan. Naik angkut. Itu bukan kompor gas. Cabutlah mereka. Bertiga akhirnya menuju ke base camp 1 yang via Purwosari. Mereka naik angkutan umum bertiga. Tibalah mereka tepat pukul 2 di pos 1 Purwosari. Jerry yang sudah memang pernah mendaki di situ akhirnya ngisi simaksi, perbekalan dicek-cek semua. Ketika sudah komplit akhirnya mereka doa bersama bertiga. Awal mau mendaki pun petugas yang ada di pos 1 pun sempat bertanya ke mereka, seolah-olah keganjilan itu menjadi tanda kutip buat mereka. Mas, Mbak, ini beneran mau naik bertiga? Iya Mas, bismillah lah. Wah, mendengar kalimat itu petugas pun langsung, yaudah silakan. Akhirnya mereka masih seneng nih. Dari pos 1 menuju ke pos 2, jalannya masih landai, kanan kiri masih ada perkebunan, mereka masih santai, kecuali Ani. Ani masih kepikiran dengan Rhoma Irama. Lah, kenapa Rhoma Irama? Dian. Oh Dian ya, tapi kan Ani ada filmnya sama Rhoma Irama. Ani. Oh iya. Ini bukan Ani itu. Bukan. Oh ini Ani pendaki. Ini pendaki. Oh, itu salah. Yang lagi mau mendaki gunung. Bukan Ani main film sama Rhoma Irama. Ani yang main film Rhoma Irama. Ya, balik lagi ke Ani. Bukan ke cerita. Oh, cerita. Ceritanya cerita Pendaki gunung. Arjuno. Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Iya. Mereka masih santai bercanda dari pos 1 itu menuju pos 2 karena memang jalannya masih landai, kecuali Ani yang sudah mulai tengok-tengok kiri. Dia mungkin terdoktrin dengan kalimat-kalimat yang ia baca pas malamnya itu. Benar saja, ketika Ani sedang takut itu, dia seperti melihat sekelebatan hitam terus mengawasi dia di sela-sela pepohonan. Ani langsung ketakutan. Aduh, tapi langsung ditepis sama dia karena memang baru saja dia melalui jalan itu. Terus dia berpikiran, mungkin aku halu. Mungkin karena aku berpikiran negatif, makanya mereka justru malah datang. Dalam pikiran Ani, berpikiran seperti itu. Akhirnya dia lurus saja. Dia sampailah di pos 1. Di pos 1, Ani melihat pondok yang bangunannya berupa naga-naga itulah. Mereka akhirnya santai sejenak di situ. Nah, ketika santai-santai, yang cowok sebatang dua batang dulu, ngopi-ngopi santai, meneruskanlah ke pos 2. Dari pos 1 akhirnya mereka melanjutkan ke pos 2. Kali ini Ani mencoba positive thinking.
mencoba mengikuti obrolan-obrolan yang dibicarakan oleh Ipan dan Jerry. Mereka akhirnya asik dan melupakan hal-hal mistis yang ada di Gunung Arjuno. Terkhusus buat Ani yang memang pikirannya sudah kacau. Dia sudah terdoktrin sendiri dengan situasi-situasi mistis. Karena asik ngobrol, mereka sampailah di pos 2. Mereka istirahat sejenak. Dan Ipan ternyata karena dari tadi belum ngopi, dia akhirnya membuka kompornya untuk membuat kopi. Mereka asik. Ketika sedang asik itu, dari arah pos 1, mereka itu istirahat di pos 2. Ada sosok perempuan yang mendaki sendirian. Pendaki itu memakai kemeja hitam putih, memakai carrier warna hijau. Pendaki itu pun sempat melempar senyum ke Ani. Hanya saja di situ karena Ipan dan Jerry lagi asik untuk membuat kopi, tidak memperhatikan perempuan itu. Perempuan itu hanya melempar senyum ke Ani dan langsung menuju ke pos 3. Selesai ngopi, akhirnya Ani mengajak Ipan dan Jerry untuk melanjutkan treknya menuju ke pos 3. Ipan, Jer, ayo kita bergegas. Kita susul perempuan yang tadi lewat. Ipan dan Jerry kaget. Perempuan yang mana? Perasaan dari tadi nggak ada yang lewat. Ani sedikit bingung di sini. Terus Ani, wah kalian sih dari tadi asik bikin kopi jadi nggak ngeliat orang lewat. Kata si Ani, sudah. Akhirnya udah nggak usah dipikirin. Ya udah kita ngetrek aja. Mereka membereskan lagi, packing lagi alat-alat mereka. Ngetreklah mereka dari jalur 2, dari pos 2 menuju ke pos 3. Langkah mereka mencoba dipercepat karena ngikutin apa kata Ani untuk menyusul mbak-mbak yang tadi lewat sendirian. Dengan harapan mereka akhirnya bisa bareng terus berempat kan enak daripada bertiga. Karena memang Ani sendiri sudah ketakutan dengan mendaki dengan jumlah ganjil. Langkah mereka padahal ngebut ini cepat untuk menuju pos 3. Tapi sesampainya di pos 3, mereka tidak ketemu dengan sosok mbak tadi nih, pendaki yang tadi nih. Mereka nggak ketemu, padahal langkahnya sudah dipercepat. Pikiran si Ani, mungkin mbak ini udah jalan duluan ya. Mereka thinking aja. Iya, positive thinking. Mungkin mbaknya nggak istirahat di pos 3. Mereka akhirnya karena lelah istirahat dulu di pos 3. Di pos Eyang Sakri. Santai-santai ngobrol lagi kecuali Ani. Yang masih kali ini Ani kurang happy lah untuk mendaki. Dari awal sudah melihat bayang-bayangan. Terus tadi di pos 2 ketemu mbak-mbak, giliran disusul nggak ketemu. Lagi istirahat, Ani dikejutkan lagi. Dari jalur 2 yang habis mereka lewati itu, nongol lagi sosok pendaki tersebut. Perempuan memakai kemeja hitam putih, memakai ransel warna biru. Loh, mbak yang tadi. Logikanya, kalau mbaknya ini tertinggal, kan tersusul harusnya. Tapi enggak, mereka nggak ketemu, tapi ketika di pos 3, mbaknya baru nongol. Atau mungkin dia mampir tadi ke WC umum, padahal di situ nggak ada WC umum di jalur trek. Pegunungan WC umum. Nggak ada ya, bukan terminal ya, nggak ada ya. Atau perempuannya itu habis ngisi voucher. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Di trek ada tukang konter. Nggak ada tukang konter, pokoknya di situ hutan sama jurang-jurang aja. Oh, hutan sama jurang-jurang. Pikirannya aneh, si Ani. Ketika perempuan itu lewat di jalur, bukan di jalur, di pos 3, ditegurlah sama Mbak Ani. Mbak yang tadi ketemu di pos 1 ya? Mbak misterius itu cuma tersenyum. Terus Jerry bilang, oh ini perempuan yang kamu ceritakan, An. Iya. Ya, Mbak, akhirnya diajaklah sama si Jerry. Mbak sini gabung, daripada sendiri bergabunglah mbak-mbak itu. Mereka akhirnya bergabung, Mbak, daripada naik sendiri, kita juga bertiga enakan bareng-bareng. Oh iya Mas. Nah, sepakatlah mereka akhirnya narik berempat dengan perempuan yang baru mereka kenal. Mbak, biar lebih akrab, kita kenalan dulu. Rayu si Ipan. Saya Ipan, kamu siapa? Saya Dewi. Nah, kata perempuan yang barusan itu, Dewi. Akhirnya mereka berangkatlah. Posisi pertama,
ada di Jerry. Ipan di nomor kedua, terus ada Ani, dan Mbak Dewi ini di posisi terakhir. Dia memilih posisi terakhir, sweeper apa istilahnya. Mereka jalanlah, tiba-tiba di pertengahan jalan dari pos 3 menuju ke pos 4. Ani seperti mencium bau melati. Karena di situ hanyalah hutan-hutan, Ani kaget, langsung teriak ke teman-temannya, "Weh, bau apa ini?" Sontak teman-temannya pada langsung berhenti. Ketika Ipan bertanya ke Ani, "Bau apa, Ani?" Dengan spontan itu bau melatinya langsung hilang. Dia langsung merinding menengok ke belakang. Dewi hanya tertunduk. Perempuan yang ia temuin tadi dengan kemunculannya yang aneh, dia cuma tertunduk seperti nggak menggubris bau apa. Ani langsung merinding dan dia minta posisinya ditukar untuk ke barisan yang kedua. Lanjutlah mereka menuju ke pos 3. Di pos 3 hanya istirahat sebentar karena mereka sudah menargetkan untuk mendirikan tenda di pos 7 yaitu Jawa Dipa. Di perjalanan pos 3, pos 4 yang Semar sampai ke pos 5, seperti biasa mereka nggak melihat sesuatu yang mistis kecuali Ani. Ani itu sesekali mencium bau melati. Tapi kali ini karena tadi yang pertama kali diberhentikan dan teman-temannya kurang respon, akhirnya dia hanya merasakannya sendiri. Sepanjang jalan dia berdoa, dia baca-baca. Ya baca komik, baca majalah. Baca ayat Al-Quran. Oh, baca ayat-ayat Al-Quran, bukan baca komik. Ayat. Oh, baca, ya. Hanya Ani yang baca-baca sepanjang perjalanannya. Sampailah mereka di pos 7 Jawa Dipa. Mereka mendirikan tenda di situ. Sampai di pos 7 mereka jam 10 malam. Ketika mendaki kan jam 2-an. Ini jam 10 malam mereka sampailah di pos Jawa Dipa. Dan si Ipan dan Jerry mendirikan satu tenda, mereka tidur berdua. Terus Ani hanya satu tenda untuk dia sendiri. Dewi juga mendirikan tenda buat dirinya sendiri. Jadi total ada 3 tenda. Nah, setelah mendirikan tenda, mereka masak-masaklah makan. Nah, ketika mereka pada makan, ditawarinlah saudari Dewi ini, "Mbak Dewi, sini gabung makan." Tapi dia menolak dengan alasan, enggak, aku lagi belum lapar. Akhirnya mereka makan bertiga. Setelah makan karena capeknya dan besok paginya mereka harus summit, mereka tidurlah di tenda. Ipan Jerry satu tenda, Ani sendirian, Dewi sendirian. Ani karena tidur sendirian dan merasa ketakutan dari siang, malam itu nggak bisa tidur. Terlebih ketika sekitar jam 11-an dia mendengar seperti bunyi garuk-garuk yang ada di tanah. Kau. Mungkin tanahnya gatel, makanya garuk-garuk, ya kan? Bunyinya seperti itu, seperti cakar-cakaran. Kayak singa apa macan. Kayak macan. Karena penasaran, Ani membuka sedikit resleting tendanya. Dia menengok ke arah luar. Depan tenda Ani itu persis tendanya Dewi. Benar saja, yang ditakutkan Ani. Ani melihat ke arah tendanya Dewi dan Dewi sedang ada di luar. Dia sedang memainkan ranting ke tanah seperti menulis sesuatu. Dia pengen banget nyamperin. Sedang apa dia malam-malam seperti itu. Tapi karena Ani nggak punya keberanian, akhirnya dia hanya bisa mengintip. Lama Ani mengintip sampai Dewi bangkit dari tempat duduknya langsung menuju ke pohon. Di situ nggak jauh dari situ, sekitaran 10 meter dari tenda mereka ada pohon besar. Dewi seperti interaksi dengan orang lain, seperti mengobrol di bawah pohon itu. Ani yang melihat itu langsung ketakutan bukan main. Dia terus memperhatikan gerak-geriknya Dewi. Sampai yang bikin terkejutnya Ani, Dewi ketika ngobrol sama nggak tahu siapa, seolah-olah ngobrol sendiri, dia langsung lari ke arah hutan dan menghilang dari pandangan. Saking takutnya Ani langsung tidur
dikontrakan. Tenda. Di tenda. Iya. Dia nggak bawa kontrakan. Enggak bawa kontrak. Kan di gunung lagi. Oh iya, di gunung. Dia langsung masuk tenda, masuk sleeping bag, dan dia akhirnya tidur situ dengan kembali lagi baca-baca yang ia bisa. Dia ketakutan. Dia nggak habis pikir, kok Dewi yang ia temui siang ini dengan kehadirannya yang misterius, malam ini juga menghilang dengan misterius. Dewi lari ke hutan dan menghilang. Dia baca doa sepanjang malam itu, sampailah ia ketiduran dan terbangun jam 4 pagi ketika dibangunin oleh Ipan yang sudah siap-siap untuk summit. Woi teman-teman, bangun, jeng, sahur. Bukan ya? Bangun, ya bangun. Akhirnya bangunlah mereka, bertiga bangun. Mereka menyalakan kompor lagi, membuat sarapan, memasak mie, dan lain-lain. Ketika itu Dewi belum muncul. Si Ani inisiatiflah ke Jerry. Jer, itu bangunin Mbak Dewi biar sarapan bareng, kita mau summit bareng apa enggak? Akhirnya Jerry pun mengiyakan dan menuju ke tendanya si Dewi. Ketika Jerry menuju ke tendanya Dewi, tiba-tiba Ani muncul dari belakang dari arah hutan yang ia menghilang semalam. Dia langsung berada di posisi belakangnya si Ani. Ketika menengok, ternyata Dewi. Ani kaget bukan main. Dia nongol dari hutan yang semalam ia hilang. Terus Dewi hanya terucap begini, aku udah bangun kok, tadi barusan habis pipis. Alasannya seperti itu. Yang melihat kejadian semalam hanya Ani, di situ Ani yang paling takut. Mbak, sini sarapan dulu. Oh enggak mas, justru ini kata Dewi nih. Oh enggak mas, terima kasih aku nggak sarapan. Aku mau jalan duluan, aku mau packing. Soalnya aku mau ngejar teman-temanku yang sudah ada di puncak. Alasan si Dewi. Oh yaudah nggak apa-apa mbak, hati-hati ya mbak. Kirain mau bareng lagi, kata si Ipan. Enggak mbak, mas. Terima kasih ya udah bareng kita mendakinya, ngetreknya. Oh ya udah sampai ketemu di puncak, kata si Jerry. Akhirnya berkemaslah Dewi, tendanya dan lain-lain berkemas dan melanjutkan summit sendirian dengan alasan mau menyusul temennya. Itu Dewi. Ketika sudah sarapan, akhirnya Ipan, Jerry, dan Ani pun packing karena mereka berencana turun dari jalur lawang. Nah, mereka berkemas semua barang dibawa-bawa. Ketika lagi berkemas-kemas dan hendak menuju summit, si Jerry menemukan dompet berwarna ungu. Dia bilang, Ani, ini dompet kamu bukan? Oh, bukan. Ipan, ini dompet kamu bukan? Oh, bukan. Ini dompet siapa ya? Coba lihat aja. Diperiksalah sama Jerry dompet tersebut. Ketika diperiksa, dia menemukan kartu identitas, dan kartu identitas itu atas nama Dewi. Fix, ini dompetnya Dewi yang ketinggalan, pikirnya Jerry. Akhirnya disimpanlah sama Jerry dengan harapan nanti ketemu di puncak, dia akan memulangkan dompet tersebut. Misal pun nggak ketemu Dewi dan Dewi sudah turun duluan, minimal dia akan berencana memulangkan dompet tersebut ke rumahnya, karena alamat yang ada di KTP-nya itu nggak jauh dari Pasar Lawang, jalur mereka turun nanti. Nah, singkat cerita, mendaki lagi lah mereka, ngetrek lagi lah menuju summit, hingga akhirnya mereka summit. Nah, di atas puncak mereka itu belum sempat menikmati pemandangan yang indah, karena tujuan pertama si Jerry itu mencari Dewi untuk memulangkan dompetnya. Setelah menanya beberapa pendaki yang ada di situ, Mas, Mbak, lihat ini nggak apa? Cewek memakai kemeja hitam putih, memakai carrier biru, di sini ada nggak? Oh nggak ada, dari tadi kita nggak ketemu. Mereka nggak ada yang ketemu sama sosok Dewi ini. Bukan 1-2 pendaki yang mereka tanyain. Hampir semua pendaki yang ada di situ mereka tanyain untuk memulangkan dompet tersebut. Tapi mereka belum berpikiran aneh. Ya mungkin si Dewi sudah turun duluan lewat jalur lawang atau apalah. Akhirnya udah nanti kita pulangin aja lah, pikir mereka. Karena mencari Dewi mereka nggak ketemu, akhirnya mereka foto-foto lah, bermanja-manja di puncak
Gunung Arjuno yang sangat indah itu, berfoto-foto. Setelah mereka puas berfoto-foto dengan pemandangan Gunung Arjuno yang sangat menawan, cantik, seperti Syahrini. Syahrini pun kalah cantik sama pemandangan Gunung Arjuno. Mantep lah ya. Mantep. Makanya aku juga pengen mendaki. Ayolah gas. Gas. Nah, setelah mereka nggak ketemu dengan Dewi untuk memulangkan dompetnya dan mereka sudah puas berfoto-foto ria, mereka akhirnya memutuskan untuk turun. Ya udah, teman-teman, ayo kita turun, kita kejar Dewi. Siapa tahu nanti kita ketemu di jalur Lawang. Mereka jalanlah dengan cepat dengan harapan ketemu Dewi di jalur. Ternyata sampai pos 3 mereka juga nggak ketemu sama sosok Dewi ini. Dari pos 3 menuju ke pos 2 mereka bertemulah di Padang Sabana. Dari Padang Sabana itu yang sangat luas ada perbukitan yang dikasih nama Gunung Lincing. Dari situ, dari kejauhan, Ani melihat sosok Dewi berada di Gunung Lincing. Ani sontak memberitahu teman-temannya, "Weh, teman-teman, itu Dewi tuh di Gunung Lincing." Temannya pun melihat sosok Dewi tersebut. Mereka teriak-teriak, "Dewi, ini dompetnya Dewi. Dewi, Dewi Yul, kamu nggak nyanyi lagi?" Oh, ini bukan Dewi Yul. Bukan. Dewi ya. Dewi yang misterius. Dewi yang misterius. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, Dewi tidak mendengar. Akhirnya Jerry berinisiatif, yaudah kita turun duluan, kita tunggu Dewi nanti di pos 2. Mereka menujulah jalan ke pos 2. Ketika di pos 2 mereka istirahat, bikin kopi lagi, nyalain sebatang 2 batang sambil nunggu Dewi. 30 menit telah berlalu. Tapi sosok Dewi itu nggak muncul juga. Akhirnya Jerry berunding ke teman-temannya, bagaimana kalau kita nunggu di pos saja. Takutnya ini kemalaman. Takutnya Dewi juga sudah nyampe duluan. Daripada kita kelamaan nunggu tapi Dewinya nggak nongol-nongol, mendingan kita turun. Kalau nyampe pos 1 kita nggak ketemu juga, kita pulangin lah dompet ini ke alamatnya, nanti kan deket inilah dari Pasar Lawang ini. Turunlah mereka, sampailah mereka ke pos 1. Nah, ketika di pos 1 mereka bertanya lagi sama penjaga yang ada di situ. "Mas, Mas." Ya, suaranya ngebas. Yo. Penjaganya suaranya ngebas. "Mas, Mas." "Iya." "Mas, lihat ini nggak, Mas? Apa pendaki sendirian perempuan memakai kemeja hitam putih, memakai carrier biru, ransel biru." "Oh, nggak ada yang turun sini." Mereka saling tatap bingung. "Loh, kemana Dewi ya? Tadi kita lihat loh di Gunung Lincing. Dia tadi kayaknya jalan duluan." Karena nggak ada tanda-tanda mereka menemukan Dewi, akhirnya Jerry berinisiatif untuk memulangkan ke alamat yang ada di dompet tersebut. Ini teman-teman gimana nih? Kalau teman-teman, kalau memang capek, teman-teman nunggu di sini biar aku tak mulangin dompetnya Dewi, kata si Jerry. Ani yang memang penasaran dengan sosok Dewi, dia penasaran sekali mau ikut ke Jerry. Untungnya ketika dia minta ikut, si Jerry pun mengizinkan. Dan Ipan karena memang sudah capek menunggu di pos tersebut. Nah, segala perbekalan mereka, carrier mereka, alat-alat mereka dititipkan kepada Ipan untuk di situ. Jerry dan Ani memakailah ojek menuju alamat yang dituju. Ketoklah sebuah rumah. "Assalamualaikum." Dibuka pintu tersebut, muncul ibu-ibu parubaya. "Waalaikumsalam." "Nyari siapa, Dek?" "Anu, bener di sini rumahnya Dewi." "Oh iya bener," kata ibu-ibu tersebut. Ada keperluan apa ya, Dek?" "Ini Bu, tadi saya ketemu Dewi, kita mendaki bareng, terus dia dompetnya ketinggalan. Ini saya mau mulangin dompetnya." Mendengar penjelasan itu, ibu itu langsung menyuruh mereka masuk. Dek, mendingan kita ngobrolnya di dalam aja." Mereka ngobrol lah di dalam. "Coba ibu mana lihat dompetnya."
Ketika ibu-ibu itu menerima dompet dan membukanya, dan benar itu dompet Dewi, ibu itu mulai meneteskan air matanya. Ibu itu langsung bercerita kepada Jerry dan Ani. Dek, sebenarnya Dewi itu sudah meninggal 7 hari yang lalu. Memang sebelum meninggal, Dewi itu sempat mendaki ke Gunung Arjuno. Nah, ketika pulang dompetnya ketinggalan. Sampai rumah ibu omel-omelin karena dompet itu isinya banyak surat-surat berharga termasuk STNK. Karena merasa bersalah, Dewi akhirnya memutuskan mencari teman untuk mendaki lagi untuk mencari dompetnya. Ketika dia menuju ke tempat temannya, dia kecelakaan dan meninggal di tempat. Mendengar cerita itu, Jerry dan Ani langsung kaget. Berarti yang mendaki bersama mereka itu adalah arwah Dewi yang 7 hari lalu sudah meninggal. Ani dan Jerry saling tatap. Setelah lama bercerita, akhirnya mereka pun sepakat untuk pulang dan berjanji satu sama lain untuk tidak menceritakan kisah ini kepada Ipan. Takutnya Ipan juga ikutan kaget. Karena Ipan latah. Kaget sih. Oh, kalau kaget ayam-ayam ya. Takutnya ayam-ayam. Nah, dari situ pelajarannya adalah buat Ani, Ipan dan Jerry ketika mendaki dan memang di gunung itu ada pantangannya, lebih baik dihindari, jangan dilawan. Seperti yang ia searching pada malam sebelumnya kan nggak boleh naik ganjil. Ya kalau bisa diundur. Lebih baik kehilangan duit ketika sudah nyewa carrier daripada ya ini syukur-syukur pulang dengan selamat. Karena mendaki itu puncak bukan tujuan. Ini kata-kata pendaki loh. Puncak bukan tujuan, yang penting pulang selamat. Istilahnya apalah? Istilahnya pulang selamat. Iya. Jadi mendaki itu bukan masalah menaklukkan tingginya gunung, tapi bagaimana caranya dia menaklukkan egonya sendiri. Waduh, udah kayak pendaki banget aku, luar biasa. Ya, sampai di sini dulu cerita Mbah Jono. Buat teman-teman semua yang punya cerita tentang mistis apapun, pendakian ke rumah tua, kayak pesugihan, pasang susuk, silakan kirim ke email kita yang ada di deskripsi. Nanti ceritanya akan saya bawakan dengan gaya semampunya. Beda sama cerita horor-horor yang lain. Ya ini aku mau jadi diriku sendiri aja lah, cerita ya begini. Nah, ada manfaatnya atau nggak ada manfaatnya cerita ini, yang penting teman-teman sudah menonton. Syukur-syukur teman-teman bantu share. Karena dengan teman-teman menonton berarti teman-teman sudah menyelamatkan satu pengangguran seperti saya. Sampai ketemu di konten-konten aku selanjutnya dengan cerita yang lebih jeng-jeng. Itu apa mas belakangnya? Hewan, mau Denny loh. Jangan nakut-nakutin ini hewan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.